Kondisi kesehatan Indra Bekti pasca dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember 2022 lalu akibat mengalami pendarahan di otak hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Terlebih setelah sang istri Aldila Jelita yang membuka penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan yang membengkak. Mengingat aksi Dila yang menuai kontroversi, hingga dirinya pun dibeda-bedakan oleh netizen dengan sosok Denada yang dinilai bertanggung jawab atas sakit sang anak tanpa sedikit pun menggalang dana, tapi berjuang sekuat tenaga untuk mencari biaya pengobatan. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga Indra Bekti atas pro dan kontra rencana penggalangan dana yang dicetus oleh sang istri? Dan seperti apa di tengah aksi Dila yang menggalang dana, di media sosial justru viral video konferensi pers pernikahan Indra Bekti dengan Dila dengan mahar 10 dinar emas, hingga netizen pun meminta Dila untuk menjual mahar tersebut untuk biaya pengobatan Indra Bekti. Ketika warganet heboh hingga beramai-ramai menghujat Dila soal penggalangan dana, seperti apakah istri Indra Bekti yang justru dibela oleh Aldi Taher yang justru akan merealisasikan acara penggalangan dana untuk pengobatan Indra Bekti bersama dengan artis lainnya? Dan bagaimana pula teman-teman Indra Bekti semasa SD hingga kuliah yang datang menjenguk ke rumah sakit di mana mengaku syok dan juga sedih, hingga mereka pun memberikan tanggapannya terkait penggalangan dana yang digagas Aldila Jelita. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sejak dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember lalu akibat pendarahan di otak, hingga kini presenter kondang Indra Bekti masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit. Ya, di tengah perjuangan Indra Bekti untuk sembuh dari penyakitnya, publik pun dibuat heboh oleh keputusan Aldila Jelita untuk membuka penggalangan dana. Hal itu pun lantaran biaya rumah sakit selama 4 hari belakangan ini saja sudah cukup membuat Dila dan keluarga kesulitan karena besarnya biaya. Ditambah, rencananya Bekti pun masih akan dirawat selama 20 hari ke depan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sambil berusaha untuk menahan air mata, Dila pun juga mengungkap bahwa semangat Bekti untuk sembuh sangatlah besar. Karena itulah, ia tidak akan menyerah untuk mendampingi sang suami tercinta. Namun, keputusan Dila untuk membuka penggalangan dana pun tidak pelak menuai pro kontra di tengah netizen. Pasalnya, netizen pun beranggapan baru sekitar 4 hari menjalani perawatan, namun mengapa ia sudah mengambil langkah tersebut? Lantas apakah tanggapan keluarga Indra Bekti atas pro dan kontra rencana penggalangan dana yang dicetus oleh istri Indra Bekti itu? Dan benarkah penggalangan dana yang dilakukan oleh keluarga dianggap tidak etis, mengingat Bekti baru menjalani perawatan selama 4 hari? Aku mau sekalian memberitahu gitu kalau kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya
biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Amin amin gitu. Mengenai masalah itu udah ininya dia aja. Kalau untuk keuangan itu kan memang lebih yang lebih tahu kan Bang Indra sama Dila ya. Mereka nggak ya, kita kalau saya secara pribadi adiknya nih ya saya nggak tahu kan keuangan mereka tuh seperti apa gitu. Kalau untuk biaya administrasi itu yang ngurus sudah ada dari timnya. Kita juga mengkhawatirkan kondisinya dia kan gitu. Nanti kalau kita tanya ya takutnya malah semakin bikin dia jadi kita lebih fokusnya ya udah nih Bang Indra gimana butuhnya apa kayak gitu. Di tengah kontroversi aksi Dila yang berencana untuk menggalang dana pengobatan Bekti, kini justru viral dan juga heboh video momen 12 tahun silam saat Bekti dan Dila menikah. Terabadikan oleh kamera tim intens investigasi, rangkaian kebahagiaan saat Bekti mempersunting Dila dengan mas kawin 10 dinar emas seberat 42,5 gram. Bekti pun sempat mengungkap alasannya memberikan emas. Karena suatu saat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Dila bisa menjualnya. Tidak pelak, warganet pun langsung heboh dan mengait-ngaitkan hal tersebut seolah menjadi sebuah firasat atas apa yang terjadi pada saat ini. Apalagi kini Dila mengaku kesulitan karena biaya rumah sakit yang membengkak. Lantas, benarkah demikian? Mas kawinnya 10 dinar emas seberat 42,5 gram. Ini adalah mas kawinnya dinar, 10 dinar ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah ini juga bentuknya pun juga 10 juga gitu ya. Kenapa tuh Beb waktu itu? Karena itu permintaan dari papa gitu. Kalau dalam hukum Islamnya emang Dinar, mahar itu dinar. dinar, bukan cincin atau yang lainnya gitu. Waktu minta serah-serahnya aku nggak mau minta lain, cuma permintaan papa aja ini. Karena ini kan emas ya, ini emas, jadi mungkin nilainya juga fluktuatif gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kenapa nih gitu ya, amit-amit ya, ini kan bisa dijual gitu. Hah? Iya maksudnya gitu. Maksudnya itu apa keinginan dari ayahnya ya, kalau ada apa-apa maksudnya kita ambil aja si cuil itu satu gitu, digadein kali ya. Gitu, jadi bernilai itu gitu. Sekali lagi dong, Indra Dila. Kayaknya sih masih ditanggung biaya sendiri ya, karena itu kan ranah pribadinya Mas Indra sama Dila mungkin ya sebagai istrinya. Kalau saya adiknya ya nggak tahu nih dia dananya mungkin menggunakan yang dari mana. Di balik dirinya yang kini tengah jatuh sakit, hingga aksi sang istri pun menjadi sorotan mengenai penggalangan dana. Sosok Indra Bekti memang dikenal sebagai salah satu presenter kondang yang telah lama berkarir di industri hiburan tanah air. Bahkan berkat kesuksesannya itulah pria 45 tahun itu mampu untuk membeli sebuah rumah mewah yang kini ia tinggali bersama keluarga. Lantas, seperti apakah penampakan rumah mewah milik Indra Bekti tersebut? Untuk itu, tim intens investigasi pun menjalani penelusuran terkait rumah mewah milik Bekti tersebut. Benarkah dari penelusuran yang dilakukan oleh tim intens investigasi bahwa rumah mewah milik Indra Bekti itu sudah dijual sejak tahun 2018 silam?
2018 berarti pindah. Pindah nggak ada di sini. Nah itu dari kapan? Dari tinggal di sini dari kapan? Sebelum dijual di 2018. Tinggal di sini mah dari 2011 lah. Dari sejak dia nikah sama istrinya sekarang. Oh. Lantas, seperti apakah istri Indra Bekti yang justru dibela oleh Aldi Taher hingga mantan suami pedangdut Dewi Persik itu pun akan merealisasikan acara galang dana untuk pengobatan Indra Bekti bersama dengan artis lainnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Di sisi lain, belum lama ini Aldi Taher pun juga menuai kehebohan lantaran aksinya memberikan bantuan kepada Dila dan Bekti. Aldi pun dinyinyir warganet lantaran mengunggah bukti transfer kepada Dila. Tak hanya itu, Aldi Taher pun juga terlihat membela istri Indra Bekti yang dihujat netizen hingga mantan suami pedangdut Dewi Persik itu pun akan merealisasikan acara penggalangan dana untuk pengobatan Indra Bekti bersama artis lainnya. Support ya, transfer langsung ke Kadila. Jangan cuma ngomong-ngomong doang kan. Saya prihatin. Ya, saya sedih. Saya baru ingat Kak Indra Bekti rela membotakin palanya buat ngedukung pasien kanker. Saya kebetulan pasien kanker. Ya. Nah, kemarin mungkin memang kita dikagetkan dengan omongan Kadila membuka penggalangan dana, open donasi. Ya nggak perlu kaget juga sebenarnya. Mereka lagi berduka. Jangan dinyinyirin, stop, istighfar gitu loh. Kalau nggak mau nyumbang materi, minimal nyumbang doa. Kalau nggak nyumbang doa juga lebih baik diam. Jangan nambah-nambah dosa dengan nyinyirin. Kenapa nggak jual rumah? Kenapa nggak jual mobil? Kan ada ini. Kan dia kan artis bla bla. Logika aja deh ya. Kalau ada, ngapain dia ngomong gitu? Dan sah saja Kak Dila ngomong open donasi. Kan istrinya udah menyampaikan mohon bantuan. Ya insya Allah juga saya doakan insya Allah Pak Jokowi juga menyumbang ya. Karena kan kemarin ulang tahun Republik Indonesia beliau diundang ke istana. Ya Pak Prabowo juga insya Allah nyumbang. Siapapun itu mau nyumbang 100 rupiah kek 1000 perak. Ya udah seikhlasnya. Saya tag semua Pak Jokowi, saya tag Pak Prabowo, Raffi Ahmad, Mbak Imong. Kak Indra Bekti sosok penghibur. Dia menghibur kita semua. Saatnya kita hibur dia sekarang. Aku mau makasih semua para teman-teman Mas Bekti. Semuanya deh yang aku nggak bisa ketemuin, aku minta maaf karena memang saat ini aku cuma bisa berjuang dulu nih buat Mas Bekti di masa kritis ini gitu. Tapi makasih banget semuanya, baik banget dari teman-teman Mas Bekti, pemimpin kerjaannya Mas Bekti juga, Bu Siwi, semuanya deh pokoknya yang bisa mengerti keadaan Mas Bekti saat ini. Aku makasih banget gitu support dan dukungannya gitu. Ya, publik seolah merasa heran atas penggalangan dana yang dibuat oleh Dila, di mana mereka mempertanyakan keadaan ekonomi Indra Bekti yang notabene adalah seorang selebriti dengan banyak job. Selama bertahun-tahun, ia pun juga dikenal sebagai entertainer multitalenta. Bahkan sebelum dilarikan ke rumah sakit, jadwal kerjanya pun juga sangat padat. Bekti pun diketahui juga memiliki sejumlah bisnis. Lalu, mengapa sampai kehabisan dana? Padahal baru 4 hari dirawat di rumah sakit. Dan seperti apa tanggapan selebriti lainnya melihat pro dan kontra penggalangan dana yang digagas oleh istri Indra Bekti itu? Saya turut berduka mendengar kabar sahabat saya sakit. Ya semoga cepat diangkat segala macam penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk proses penyembuhannya. Dan untuk keluarga juga supaya tegar dan bisa segera melewati musibah atau juga
cobaan ini. Dulu ya mungkin karena punya waktu kosong dan masih bisa dihajar terus, kalau sekarang lebih cari yang realistisnya, yang bagus juga buat kesehatan, yang bisa cocok juga dengan waktu keluarga, karena kan nggak semuanya saya habiskan untuk kerjaan, tapi juga harus berbagi dengan keluarga. Terbukti belakangan ini sempat membuka penggalangan dana untuk biaya obat rumah sakit, gimana nih Kak? Saya itu no comment. Galang dana misalkan gua ada rezeki, kalau misalkan bisa gua ngasih sedikit rezeki gua yang gua punya, insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa lah selagi kita bisa bantu. Kebanyakan ya sakit karena faktor memang kan kita sebagai orang industri ya, orang entertain, bekerja di televisi, memang ya ujung-ujungnya sakitnya karena kecapean. Dari kecapean makannya mungkin nggak teratur atau jorok, dari situ bisa menyebabkan banyak penyakit lainnya. Ya mungkin ini pelajaran buat siapapun lah di dunia entertain, teman-teman dari artis. Ini juga pelajaran buat gue. Memang gue tuh sering banget menemui teman-teman atau rekan-rekan selebriti yang memang sakitnya karena faktor kecapean. Memang diporsir, ketika diporsir makan gak teratur, sering begadang, dan sampai akhirnya sakit lah. Sakitnya gue juga nggak tahu, ibarat kata mungkin kecapean, dari kecapean mungkin entah pusing lah, entah apa sampai merembet gitu. Ya pesan gue mudah-mudahan intinya kita bisa ngejaga badan, jaga kesehatan, kalau bisa olahraga, itu sih paling penting. Kalau misalkan kita udah capek banget, istirahat full di rumah, banyakin minum air putih, terus juga bener-bener bed rest, bener-bener istirahat gitu loh. Kalau misalkan waktunya olahraga, sebisa mungkin gue olahraga walaupun sebentar. Lantas, seperti apakah teman Indra Bekti semasa SD hingga kuliah yang datang menjenguk ke rumah sakit dan mengaku syok serta sedih? Lalu bagaimanakah tanggapan mereka terkait penggalangan dana yang digagas oleh Aldila Jelita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Musibah yang menimpa Indra Bekti membuat banyak orang begitu terkejut, seperti halnya teman-teman sekolahnya dulu. Mereka tidak menduga jika Indra Bekti yang dikenal sebagai sosok yang humble, baik hati, ceria, dan selalu ada di sekitar teman-temannya itu, tiba-tiba jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan dan juga penanganan serius di rumah sakit. Sebagai bentuk support, kemarin mereka pun terlihat mendatangi rumah sakit tempat Indra Bekti dirawat untuk menjenguk. Tak hanya itu, mereka pun juga menanggapi soal penggalangan dana yang dicetus oleh Dila, di mana hal itu bukan ranah mereka, dan mereka pun hanya fokus untuk kesembuhan Bekti saja dengan kedatangan mereka kemarin untuk memberikan semangat kepada pria 45 tahun itu. Dan berharap ya kita selalu berdoa aja lah yang terbaik gitu buat Mas Indra. Mudah-mudahan dia ngelewatin fase ini dengan baik, recovery dengan baik gitu, dan bisa bekerja kembali, karena gimana pun juga Mas Indra itu, kalau saya sendiri sebagai temennya ngelihat, dia tuh adalah tulang punggung semua orang gitu. Saya tuh ngelihatnya gitu, jadi bukan tulang punggung keluarga aja. Dia tulang punggung semua orang, dan dia gimana ya, mungkin karena karakternya dia, karena sifatnya dia tuh kan orangnya menyenangkan, baik gitu, jadinya kita ngerasa jangan pokoknya lo harus melewati ini deh gitu. Dan saya tuh selalu berdoa mudah-mudahan Dila istrinya diberikan kekuatan, anak-anaknya, keluarganya semuanya jadi sehat, bisa memberikan semangat ya buat Mas Indra. Gini, kalau kita kan ibaratnya kita dianggap sama Bekti keluarga, tapi biar gimana pun juga memang mereka
keluarga langsung ya, keluarga kandung, dan ada istrinya juga, Ada keluarga inti ada ya. keluarga ring satu lah kalau kita bilangnya selalu gitu, ring satu tuh gitu. Jadi memang kalau untuk urusan itu kita sahabat-sahabat fokus ke bektinya aja gitu. Kita fokus ke bekti. Kalau urusan itu kita kembalikan ke keluarganya aja Ya, gitu, Mas. gitu, Gimana Mas. baiknya keluarganya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.